Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan. Dan di video ini saya membahas mengenai saham PT Aster International atau ASII yang sepertinya investor ini cukup khawatir dengan masuknya beberapa produsen mobil listrik di Indonesia. Nah, bagaimana tanggapan saya mengenai hal ini? Apakah kinerjanya akan tertekan? Kalau kalian penasaran, stay tune terus di video ini. Oke, nah jadi beberapa waktu belakangan ini sempat ada kabar ya kalau pemain besar di industri electric vehicle yaitu BYD atau Build Your Dream ini masuk ke Indonesia. Nah, nggak cuma BYD tapi ada juga beberapa produsen mobil listrik yang masuk ke Indonesia seperti GWM, Neta, yang juga berasal dari China. Lalu ada juga Vinfast ya, perusahaan asal Vietnam yang juga masuk ke market electric vehicle di Indonesia. Nah, masuknya BYD dan beberapa pesaing ini ya juga secara tidak langsung membuat harga saham Astra itu sempat terkoreksi dari 6.900-an ke 5.300-an ketika video ini dibuat, atau turun sekitar 23%. Di sini ada banyak teman-teman yang nanya nih, apa sih dampaknya ke Astra? Apakah dengan masuknya produsen-produsen electric vehicle ini akan mempengaruhi kinerja dari Astra? Sebelum berbicara mengenai hal tersebut, kita perlu lihat lagi nih worst case scenario atau risiko terburuk yang dapat terjadi dengan masuknya mobil listrik ini. Jadi memang kalau kita bicara mengenai impact ya, belum ada data yang secara real ya, karena kan pabrik juga baru dibangun di tahun ini dan unitnya juga belum disebarluaskan juga. Jadi kita bicara kasarannya aja dulu. Nah, kalau berbicara mengenai investasi sendiri, ini dikhususkan untuk BYD terlebih dahulu yang besar. Jadi BYD itu diestimasikan menganggarkan dana sekitar 1,3 miliar US dollar atau setara 20 triliunan dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahunnya. Nah, di mana kabarnya BYD ini memasarkan produknya dengan menikmati insentif bebas bea masuk dan PPNBM. Apakah ini akan membahayakan dari market share Aster International? Menurut saya iya, bisa saja. FYI, di kisaran tahun 2021 berdasarkan proyeksi kata data, realisasi penjualan BEV dan PHEV ini mencapai 127 unit. Dan di tahun 2025 diperkirakan mencapai 16.000 unit. Akan tetapi, proyeksi di tahun 2025 ini ternyata sudah terlampaui pada tahun 2023 kemarin. Jadi 2 tahun lebih cepat dari proyeksi. Di mana tahun 2023 ini Gaikindo mencatat total penjualan mobil listrik secara wholesale yaitu sekitar 69.000 sampai 70.000 unit sepanjang tahun 2023. Rinciannya untuk BEV atau battery electric vehicle itu sekitar 17.000 unit, hybrid electric vehicle atau HEV itu sekitar 52.000 unit, dan PHEV atau plug-in hybrid itu sekitar 137 unit. Nah, artinya jika kita tambahkan tadi ya unit yang BEV dengan PHEV ya, penjualan mobil yang bukan hybrid atau murni mobil listrik itu mencapai sekitar 17.195 unit mobil. Ini lebih besar dibandingkan dengan proyeksi di tahun 2025 tadi yang mencapai 16.000 unit. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya nih, Korifan itu kan klasmennya Gaikindo untuk mobil EV, ada juga yang hybrid. Sedangkan Astra mayoritas penjualan mobilnya adalah hybrid. Ya memang benar. EV di Indonesia itu memang didominasi 73% oleh hybrid dan BEV hanya 25%. Cuma kalau kita bicara ke depannya nih ya, di mana kapasitas produksi dari BYD sendiri itu terbilang besar, itu tadi ya sekitar 150.000 unit. Jadi ini kelihatan ya memang besar sekali. Jadi kalau kita bandingkan antara sales dengan production ya, memang saat ini produksi untuk EV masih lebih besar dibandingkan dengan salesnya. Tapi kedepannya ya bisa jadi salesnya juga akan terus meningkat. Nah, menariknya adalah jika kita exclude hybrid tadi ya, salesnya itu ternyata lebih dominan, yaitu sekitar 17.000 unit dibandingkan dengan produksi untuk BEV yang hanya sebesar 15.000 unit. Nah, di sini yang saya mau katakan adalah memang demand untuk BEV itu ada.
Ya, that's why market share dari EV ini juga melonjak signifikan dari hanya sekitar 1,9% di tahun 2022 menjadi 8,7% di tahun 2023. Walaupun kembali lagi market share ini juga mengincludekan dari tipe hybrid itu sendiri. Anyway, berbicara tentang BEV di tahun 2023 atau sebelum-sebelumnya, ini kan mahal-mahal ya, dimana mungkin paling banyak orang cari misalkan Hyundai Ioniq yang murni pakai baterai itu kan sekitar 700-800an juta. Kemudian dari Astra pun ada Lexus yang seri UX ya, ataupun Toyota BZ4X yang non-hybrid. Itu kan jelas harganya lumayan mahal ya, itu di harga 1 miliaran. Tapi BYD ini menghadirkan BEV di harga yang jauh lebih terjangkau dengan 3 tipenya, yaitu misalkan BYD Dolphin itu 425 jutaan, Auto 3 itu 515 jutaan, ataupun Seal yaitu di sekitar 629 sampai 719 juta. Jadi menurut saya dengan masuknya BYD di range harga ini menjadi masalah yang cukup serius nih untuk emiten asal internasional. Walaupun saat ini harganya bersaing dengan Wuling Dingwo di kelas harganya, tapi kedepannya dengan masuknya produsen mobil listrik ini ya ditakutkan akan menggeser market share dari Astra Internasional itu sendiri. Anyway, itu tadi kan kita bahas dari worst case skenario-nya. Nah, biar objektif ya kita juga lihat nih update dari emiten Astra Internasional. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau di bulan Januari tahun ini penjualan itu turun sekitar 26% year on year ya dibandingkan dengan Januari tahun lalu. Dan secara overall ya tahun 2023 full year kemarin ya pencapaiannya juga di bawah target. Nah, tapi menariknya secara sales emiten Astra ini mencatatkan kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya nih, kurang lebih sebesar 5,8% year on year ya, dari 2023 full year versus 2022 full year. Walaupun kita lihat di segmen otomotif ini mengalami peningkatan yang cukup positif ya, akan tetapi penjualan mobil Astra secara volume atau secara unit itu turun ya, dari 574.000 unit di tahun 2022 menjadi 565.000 unit di tahun 2023. Nah, jadi kenaikan secara revenue-nya dari mana? Asumsinya adalah ada kenaikan average selling price dari unit yang dijual ataupun suku cadang yang mengalami peningkatan. Ya, jadi kenaikan kinerja dari Astra ya di tahun 2023 itu lebih disebabkan oleh price-nya ya. Sementara di sisi lain volumenya mengalami penurunan. Anyway, Astra juga masih kuat ya di otomotif ya, bahkan gain market share for the past 3 years itu selalu 55% ke atas. Nah, kalau kita bicara mengenai capex dari emiten Astra, ini juga udah mengumumkan niatnya untuk menyediakan layanan stasiun pengisian electric vehicle atau EV, stasiun tukar baterai EV, ya kemudian juga pengumpulan baterai dan kegiatan pendukung lainnya. Belum lama ini saya juga berdiskusi dengan investor relation dari PT Astra Internasional. Jadi Astra sendiri melihat bahwa tipe HEV saat ini menjadi langkah yang tepat lah sebelum emiten mengadopsi BEV secara lebih luas. Jadi mereka akan melihat terlebih dahulu ya dengan mengedepankan produk-produk hybridnya saat ini. Kemudian di sisi lain ya, ONTR sendiri juga mengelontorkan capex secara besar-besaran nih untuk renewable energy ya, ataupun komoditas lainnya seperti nikel untuk pertumbuhan kinerja emiten ke depannya. So, kesimpulannya koreksi harga saham Astra ya ke saat video ini dibuat di sekitar 5.300-an ya, ini secara valuasi membuat harga sahamnya menjadi lebih murah secara valuasi dibandingkan dengan sebelumnya, di mana pada harga 5.300-an ini mencerminkan price to book value sekitar 1,1 kali. Ya, ini cukup murah ya dibandingkan dengan kinerja Astra yang mampu menghasilkan return on equity sekitar 17%. Dari segi PE-nya pun juga tergolong cukup murah ya, sekitar 6,4 kali per video ini dibuat. Dan kalau kita bicara soal Astra, ini juga menarik untuk dijadikan dividen stock ya, karena di harga 5.300-an ya estimasi yield dividennya itu sekitar 7-8%. Tapi yang jadi problem memang di segmen otomotif ke depannya ya, saya sendiri berharap bahwa manajemen Astra ini bisa mempertimbangkan untuk bisa bersaing di segmen EV, terutama di BEV-nya ya, battery electric vehicle, dengan harga yang juga kompetitif. Walaupun kalau kita lihat secara jangka waktu ada banyak infrastruktur yang harus dikejar oleh pemerintah Indonesia ya, seperti charging stationnya
yang di tahun 2030 ditargetkan ada sekitar 31.000 charging station. Ya, jadi bisa dibilang masih cukup lama lah ya Astra ini akan terdampak secara signifikan di segmen otomotifnya. Ya, tapi tadi kita juga udah lihat ya bahwa Astra sendiri juga sudah cukup aware ya dengan kondisi saat ini. Jadi menurut saya yang perlu diperhatikan adalah ya capex Astra kedepannya ini akan berkontribusi seberapa besar ya terhadap perkembangan EV yang masuk ke Indonesia. Ya, semoga capex dari Astra kedepannya juga akan diarahkan ke segmen EV ini. Oh ya, saya juga ingin memberikan disclaimer dulu ya bahwa video ini bukan rekomendasi jual atau beli, melainkan untuk edukasi. Keputusan dan risiko investasi tetap di tangan masing-masing, so do your own research. Oke, itu dulu video kita kali ini. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.